Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kita akan membahas tentang asal mula dosa. Dan ada 4 hal penting yang akan kita pelajari dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah mengapa Hawa begitu mudah atau begitu cepat jatuh di dalam dosa. Yang kedua, hukum mana yang dilangkahi atau yang dilanggar Hawa atau Adam dan Hawa sampai mereka berdosa dan harus diusir dari Taman Eden. Yang ketiga, akibat-akibat dosa, apa konsekuensinya? Dan yang terakhir adalah bagaimana Allah menyelesaikan masalah dosa ini. Apa solusi yang Allah lakukan dari masalah dosa? Nah, untuk mengawali pembahasan ini, mari kita pergi ke Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 adalah pasal yang diwarnai dengan segala sesuatu yang serba sempurna. Allah menyelesaikan pekerjaan, kemudian dia beristirahat pada hari yang ketujuh, dia berkati hari itu, lalu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang Allah ciptakan, taman yang sempurna, indah dan sempurna. Lalu Allah memberikan kepada mereka perintah yang pertama yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berbunyi begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini adalah perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia. Nah, saudara yang kekasih, kemudian kita tiba pada Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 adalah pasal yang mencatat kisah kejatuhan manusia. Perlu saudara dan saya ingat, atau penting untuk kita ketahui, bahwa Adam dan Hawa telah diamarkan lebih dahulu oleh Tuhan, bahwa setan akan datang dan menggoda mereka, berusaha untuk membuat mereka berdosa. Karena ke bumi setan dilempar, dan kita dapatkan kemudian dalam kisah dalam kitab Kejadian, dia berada di Taman Eden hendak mencobai Hawa. Lalu kita dapatkan kisah di Kejadian pasal 3. Nah, Kejadian pasal 3 itu diawali dengan kata adapun, dalam bahasa Inggrisnya itu now. Nah, ini adalah kata conjunction atau kata penghubung yang menghubungkan kisah yang ada pada pasal-pasal sebelumnya dan pasal 3. Kita sudah lihat tadi pasal 2 adalah pasal yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang baik. Oke, diakhiri dengan perintah manusia untuk meninggalkan ayah ibu mereka dan bersatu dengan istri. Ini adalah pernikahan yang ideal yang Allah ciptakan di Taman Eden. Kemudian kita juga selain lembaga pernikahan, kita dapatkan lembaga sabat juga Allah ciptakan sebelum dunia berdosa. Kemudian taman istimewa, Taman Eden yang indah. Jadi semua yang ada pada pasal 2 adalah sempurna dan baik. Nah, kata now yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adapun, ini menandai satu perubahan kisah. Dari kisah yang baik kepada kisah yang tidak baik. Nah, kata ular adalah kata pertama di kisah di Kejadian pasal 3. Karena kata adapun itu conjunction. Dalam bahasa Ibrani-nya itu hanya menggunakan conjunction wow. Wow ini bukanlah kata dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani satu kata itu terdiri dari 3 huruf ya untuk membentuk satu kata. Nah, kata ular ini saudara
menunjukkan bahwa ular adalah pusat dari ayat yang pertama. Lalu mari kita lihat keadaan dari ular ini. Kata ular ini menggunakan definite article the serpent. Oke. Jadi the serpent ini sepertinya di-individualized oleh penulis kitab Kejadian, dalam hal ini Musa. Berarti ini adalah superior, binatang yang supernatural, karena disebutkan dia adalah binatang yang lebih dari binatang yang lain, disebutkan di sini dia lebih cerdik, dari binatang-binatang yang lain. Nah, saudara kasih, ular ketika sebelum jatuh dalam dosa, ular ini yang spesifik digunakan oleh setan, memiliki warna keemasan yang bersinar, lalu memiliki sayap. Jadi dia terbang dari pohon satu ke pohon yang lain, kemudian dia tiba di center atau di tengah-tengah taman, di mana pohon yang baik, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu berada. Jadi para scholars, biblical scholars atau Bible scholars maksud saya, meyakini ketika ketika Hawa ada di sana, setan sudah menunggu Hawa dan dia sudah berada di pohon pengetahuan baik dan jahat. Boleh jadi dia juga sementara makan buah lalu menunjukkan kepada Hawa bahwa ketika dia makan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Nah, tapi sebentar kita akan ke sana nanti ya. Nah, lalu percakapan antara Hawa dan si ular ini, saya bisa katakan ini adalah deadly conversation. Percakapan yang mematikan gitu ya, atau yang menghasilkan maut. Nah, ada 3 kejutan yang terjadi di Taman Eden ketika percakapan ini terjadi. Kejutan yang pertama yang membuat Hawa terkejut itu adalah ketika binatang, dalam hal ini ular itu berbicara. Saudara kasih, tidak ada ular yang bisa berbicara. Jadi ini adalah penipuan setan yang pertama kepada Hawa. Sebelum ia menyampaikan satu kata atau pernyataan-pernyataannya atau tipuannya, dengan berbicara, ini telah memberikan kesan kepada Hawa bahwa binatang ini adalah binatang yang istimewa, yang supernatural, karena dia bisa berbicara. Jangan lupa, binatang tidak memiliki kemampuan berbicara. Kalau begitu, siapa yang berbicara? Setan. Setan menggunakan medium ular untuk berbicara. Itu kejutan yang pertama. Kejutan yang kedua adalah bukan hanya berbicara, tetapi dia berbicara kepada Hawa. Hawa semakin terkejut karena bukan hanya berbicara, dia berbicara kepadanya dan meniru Allah, meniru apa yang Allah katakan. Dalam percakapan ini, setan, saudara yang kekasih, bila saudara baca ayat yang pertama, setan tidak melawan perkataan Allah atau memutarbalikkan perkataan Allah. Dia tidak menentang apa yang Allah katakan. Bahkan yang dia lakukan adalah ia menyatakan atau mempresentasikan dirinya sebagai, bisa saya katakan, sebagai God's expositor atau menerjemahkan apa yang Allah katakan. Indikasi dari hal ini kita bisa lihat seakan-akan Hawa itu belum mengerti sepenuhnya apa yang Allah katakan di pasal sebelumnya. Oke? Nah, kemudian saudara kasih, mari kita lihat apa kata setan di sini. Kita baca, saya mau baca dulu Kejadian 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ular itu berkata. Nah, di pasal-pasal sebelumnya, frase God said atau Allah berfirman,
itu disebutkan 10 kali di Kejadian pasal 1. Ayat 3 contohnya ya. God said atau Allah berfirman dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya adalah Wayomer Elohim. Nah, Wayomer Elohim ini selalu kita temukan di Kejadian pasal 1. Itu adalah polanya. Jadi Wayomer, wa itu conjunction wa, Yomer ini adalah and he said. Okay? Selalu diikuti oleh divine subject, yaitu Elohim. Jadi kata Wayomer Elohim selalu datang atau selalu bersamaan munculnya. Karena Wayomer selalu diikuti oleh divine subject, dalam hal ini Elohim. Wayomer Elohim. Itu juga kita temukan di Kejadian pasal 2. Tetapi ketika kita tiba di Kejadian pasal 3, konstruksi kalimat di Kejadian pasal 3 ayat 1 khususnya sangat berbeda dan agak aneh. Mengapa, saudara yang kekasih? Karena subjek dari Wayomer, yaitu Elohim, subjek Wayomer itu tidak disebutkan, kita tidak bisa temukan di konstruksi ini. Bahkan kata kerja he said atau ia berkata didahului oleh nama Allah, yaitu Allah Yahweh Adonai atau Adonai, karena orang Israel, orang Ibrani tidak menyebut Yahweh sebenarnya ya. Mereka membaca Yahweh ini dengan Adonai. Jadi dalam bahasa Ibrani, urutan kata dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 akan menjadi seperti ini. Perhatikan gambar ini. Akan jadi seperti ini. Adonai Elohim Wayomer El Ishah. Itu dalam bahasa Ibraninya. Jadi yang bisa kita lihat di sini adalah urutannya adalah Yahweh atau Adonai Elohim and he said to the woman. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Yahweh atau Adonai atau Allah Elohim dan ia berkata kepada perempuan itu. Apa yang saya mau tunjukkan kepada saudara dari konstruksi kalimat ini adalah Musa, penulis kitab Kejadian, ingin pembaca melihat bahwa apa yang setan ingin lakukan atau berusaha lakukan adalah menempatkan dirinya seakan-akan dialah yang berbicara kepada Hawa. Ingat, ketika dia berbicara, dia menyatakan dirinya bukan ular, menyatakan dia kepada Hawa sebagai person yang lain, sebagai seorang yang lain. Dan itu semakin terlihat di Kejadian pasal 3 ayat 1, setan berusaha menyatakan kepada Hawa bahwa Allah lah yang berbicara, seakan-akan Allah yang berbicara kepada Hawa di Taman Eden. Ini sangat penting untuk kita ketahui mengapa Hawa begitu cepat tergoda oleh setan. Jadi setan, saudara yang kekasih, membuka percakapan dengan Hawa ini dengan membangkitkan perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu dan tidak percaya terhadap firman Allah dan otoritas Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan dari pertanyaan setan yang kita dapatkan di Kejadian pasal 3 ini yang bisa saya katakan sebagai serangan yang mematikan melawan Allah? Apa tujuan pertanyaan setan ini yang bertanya kepada Hawa? Mari kita lihat. Sekarang mari kita kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Dalam ayat ini kita akan dapatkan hukum Allah itu terbagi dalam dua bagian. Positif dan negatif. Mari kita lihat ayat yang pertama, ayat 16 Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi ini
perintah positif. Kamu boleh makan semua pohon dalam taman ini, kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Menggambarkan kemerdekaan yang Allah berikan dan juga menunjukkan kemurahan Allah kepada manusia dengan mengizinkan manusia makan dengan banyak pilihan makanan yang terdapat di Taman Eden itu. Oke, jadi itu hukum yang positif menggambarkan karakter Allah yaitu kasih. Oke, Allah adalah kasih. Amin, saudara ya. Dia memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada manusia dengan makanan yang berlimpah di Taman Eden. Nah, itu yang positif. Kemudian kita lihat yang negatif, bagian kedua dari perintah Allah, kita temukan di ayat 17. Ayat 17 begini, berkata begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan lupa, Allah tidak sebutkan lokasi dari pohon ini. Oke, karena ini sangat penting. Sebentar kita akan lihat, bandingkan dengan apa kata setan. Atau kata Hawa. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, Allah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada Adam dan Hawa, tetapi ada juga boundaries yang mereka harus hormati. Ada batasan yang harus mereka hormati, yaitu ada satu pohon yang adalah pengetahuan baik dan jahat, itu buahnya Tuhan bilang, jangan kamu makan. Jadi selama mereka menghormati batasan ini, mereka akan menikmati kemerdekaan, mereka akan menikmati kebebasan, mereka akan menikmati kelimpahan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka di Taman Eden. Bayangkan saudara, ada berapa banyak buah yang Tuhan ciptakan? Banyak, banyak sekali. Lalu dari semua yang banyak ini, hanya satu yang Allah larang. Bukankah ini menunjukkan kemurahan, kasih sayang yang besar dari Allah kepada manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa? Yes, absolutely. Sebagaimana kita bermain bola, sepak bola, kita akan menikmati permainan sepak bola itu selagi kita menghormati atau bermain dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Apa enaknya main sepak bola di luar lapangan, sudah di luar garis? Tentu tidak enak. Selama kita berada di dalam lapangan, mengikuti boundaries, peraturan yang ada, akan enak kita dalam bermain sepak bola. Begitu juga di Taman Eden. Itulah yang Allah lakukan kepada mereka. Nah, sekarang saudara yang kekasih, ingat tadi pertanyaan, mengapa setan kemudian mempertanyakan firman Allah kepada Hawa? Apa tujuannya? Saya bisa berikan kepada saudara beberapa alasan mengapa. Yang pertama adalah untuk memberikan kesan kepada Hawa bahwa Allah itu tidak dapat dipercaya. Mengapa tidak dapat dipercaya? Ini menuntun ke alasan yang kedua. Untuk memberi kesan kepada Adam dan Hawa bahwa Allah menyembunyikan sesuatu dari mereka yang ia seharusnya, yang Adam dan Hawa maksud saya, yang seharusnya mereka boleh dapatkan jika mereka makan buah yang Tuhan larang itu. Jadi mereka, setan berkata atau memberi kesan kepada Hawa, Allah pasti menyembunyikan sesuatu dari kamu sampai ia larang kamu makan buah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memberi kesan kepada Hawa bahwa Allah tahu jika kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Artinya ia akan melihat sesuatu yang ia tidak bisa lihat sekarang. Ia akan melihat sesuatu yang ia belum lihat sekarang. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu tujuan dari setan. Saudara yang kekasih, memang benar bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi jangan lupa, Allah tidak pernah menyinggung kepada mereka tentang, dalam tanda petik, menjadi sama seperti Allah. Allah tidak pernah singgung itu. Jadi konsep ini memberi kesan kepada Adam dan Hawa, khususnya kepada Hawa, bahwa Allah menyembunyikan sesuatu dari mereka.
Jadi saudara yang kekasih, setan berusaha memunculkan kesan bahwa ancaman sekali-kali kamu akan mati, yang kita ketemukan di Kejadian 2 ayat 17, bukanlah bermaksud untuk menjaga mereka dari sesuatu yang dapat menyakiti mereka atau dari sesuatu yang berbahaya, tetapi untuk mencegah mereka untuk mencapai potensi mereka menjadi sempurna. Dan Allah tidak mau mereka mengetahui akan hal ini. Ini yang terjadi kepada Hawa di Taman Eden. Gantinya ia menghindari percakapan dengan setan, dalam hal ini si ular ini, ia justru meladeni percakapan itu dan berusaha membela Allah. Padahal ia tidak perlu membela Allah. Mari kita bandingkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf yang saya pikir benar. Di Kejadian pasal 39 ayat 12, kisah bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Yusuf tidak meladeni percakapan dari istri Potifar. Ia segera meninggalkan tempat itu, melarikan diri, dan tidak meladeni percakapan dengan istri Potifar. Hasilnya ia tidak berbuat dosa. Tapi yang dilakukan oleh Hawa, sebaliknya ia meladeni percakapan dan pada akhirnya ia tertipu. Saudara yang kekasih, ada 4 hal yang perlu kita lihat bagaimana Hawa merubah perintah Allah ini. Ini mengingatkan kita bahaya menambah atau mengurang apa yang Allah perintahkan. Itu sudah terjadi sejak di Taman Eden ketika Hawa jatuh dalam dosa. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Hawa mengubah perintah Allah adalah gantinya ia menekankan kemerdekaan, kebebasan untuk makan dan menikmati buah yang Allah ciptakan di Taman Eden. Justru ia berkata, mari kita baca ayatnya yang kedua dari Kejadian pasal 3, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Seperti benar, tidak ada yang salah dalam ungkapan ini, tapi ada yang Hawa kurangi, yaitu kata dengan bebas. Ia tidak sebutkan di sana, ia kurangi. Kata dengan bebas ini saudara, di Kejadian 2 ayat 16, adalah menunjukkan karakter Allah. Allah memberikan kebebasan karena karakter Allah adalah kasih. Karakter Allah adalah murah hati, menggambarkan kemurahan. Mereka diizinkan untuk makan itu dengan bebas. Tapi kata dengan bebas dihilangkan oleh Hawa. Itu perubahan yang pertama, yang mengirimkan pesan yang berbeda kepada Hawa itu sendiri. Oke. Perubahan yang kedua yaitu gantinya berbicara tentang the nature dari pohon yang dilarang, ia justru berbicara tentang letak geografis dari pohon itu. Ingat saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah menyebut lokasi geografis dari pohon ini. Tuhan tidak bilang itu letaknya di mana. Yang Tuhan hanya sebutkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ini yang Hawa buat. Mari kita baca ayatnya. Ayatnya yang kedua lagi. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya, ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Oke? Jadi Allah tidak pernah terangkan lokasi. Nah, sepertinya indikasi yang kita bisa dapatkan dari hal ini adalah pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini telah menjadi pusat perhatian dari Hawa. Padahal ia mempunyai opsi yang begitu banyak. Allah izinkan dia makan buah pohon yang banyak sekali jenisnya di Taman Eden. Tetapi ternyata karena dia meladeni percakapan setan, pusat perhatiannya sekarang tertuju kepada pohon ini, satu-satunya pohon yang dilarang ini. Itu perubahan yang Hawa lakukan. Yang kedua.
Yang ketiga sekarang adalah Hawa menambah, kalau tadi mengurang, ini sekarang dia menambah sesuatu yang Allah tidak sebutkan, yaitu dengan menambah kalimat jangan sentuh. Allah tidak pernah bilang jangan sentuh, Allah hanya bilang jangan makan karena pada hari kamu memakannya pastilah kamu mati. Jadi ditambahlah kalimat yang tidak Allah sebutkan. Dan perubahan yang keempat adalah ketika Allah berfirman pastilah kamu mati, Hawa downplay perkataan ini. Mari kita baca lagi ayat tadi lagi. Ayatnya yang ketiga lagi, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati. Ia menggunakan kata atau kalimat nanti kamu mati. Dia downplay, dia underestimate atau memandang remeh perintah atau larangan atau amaran peringatan yang Allah berikan di Kejadian pasal 2 ayat 17. Allah berkata, pastilah kamu mati. Tapi Hawa bilang, nanti kamu mati. Nah, saudara yang kekasih, dari sini, dari teks ini kita bisa lihat bahwa Hawa sudah mulai mempertanyakan kepastian dari kematian bila terjadi pelanggaran. Jadi hal ini memperdalam keraguan dan ketidakpercayaan Hawa terhadap apa yang Allah katakan sebelumnya. Nah, sekarang ketika setan melihat bahwa ada terjadi perubahan kepada Hawa, barulah setan menyerang dengan serangan yang terbuka kepada Hawa. Setan menggunakan grammatical, syntactical structure yang sama yang Allah gunakan, hanya dengan menambah satu kata yang tidak kita temukan dalam perkataan Allah, yaitu kata tidak. Dia bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau Tuhan bilang kamu pasti akan mati. Nah, saudara yang kekasih, penting kita lihat dari cara Hawa merespon kepada pertanyaan setan, terlihat bahwa hubungannya dengan Allah telah mengalami perubahan. Oke? Tanpa Hawa sadari, ia telah mengadopsi teologi dari setan. Dia tidak menyebut nama pohon, kemudian menggunakan nama Allah yang berbeda. Karena kata yang kita temukan di Kejadian pasal 2 menggambarkan hubungan yang intim antara Allah dan manusia, kata yang digunakan adalah Adonai atau Yahweh. Ingat Yahweh, orang Ibrani tidak bilang Yahweh, jadi Adonai. Ya. Baik, nah sekarang Hawa menggunakan nama God atau nama Allah itu dengan menggunakan kata Elohim gantinya Adonai. Adonai ini adalah the proper covenant name of God yang menunjukkan keintiman dari antara manusia dengan Allah. Mungkin saudara bertanya, apa sih bedanya Elohim dan Adonai kalau begitu pendeta? Well, Elohim adalah nama Allah yang menggambarkan Allah itu sebagai the great God who transcend the universe. Itu adalah nama yang digunakan di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 yang menerangkan itu Allah ini adalah Allah yang maha kuasa, yang mencipta yang menekankan the absolute and transcend and universal perspective dari siapa Allah itu. Sedangkan nama Allah dengan kata Adonai adalah menekankan the relative immanent and personal perspective. Ini adalah Allah yang menekankan hubungan yang dekat antara Allah dan manusia.
Nah, sekarang mari kita perhatikan kata every tree atau semua pohon. Oke. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Nah, kata semua pohon dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 menunjukkan kemurahan dan kasih Allah kepada manusia. Tetapi kemudian setan merubah image ini, merubah perspektif ini, merubah cara pandang ini. Bagi setan, maksudnya setan mencoba menggambarkan karakter Allah itu dengan gambaran yang berbeda atau bertolak belakang, bertentangan. Jadi yang setan lakukan adalah mengubah kemurahan Allah menjadi restriction atau larangan dari Allah. Penting untuk kita garis bawahi bahwa setan tidak menyebut nama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ia lakukan adalah ia menetralize atau mengeneralize, bisa juga saya katakan, memasukkan atau menyamakan ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini dengan pohon-pohon yang lain yang ada di Taman Eden. Jadi serangan setan adalah menggambarkan pohon yang Allah larang ini sebenarnya adalah tidak berbeda dengan pohon-pohon yang lain yang ada di Taman Eden. Mengapa harus dilarang? Karena pohon ini sama dengan pohon-pohon yang lain. Itu yang setan coba lakukan. Nah, bukankah hal yang sama juga setan lakukan sampai hari ini, saudara kekasih? Saya beri contoh kepada saudara tentang Sabat. Sabat adalah satu-satunya hari dalam minggu yang dimana Allah berhenti, Allah berkati, Allah kuduskan. Ini adalah hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain dalam minggu. Bukan manusia yang membuat ini berbeda, bukan gereja yang membuat hari ini berbeda, tapi Allah sendiri yang membuat dan menyatakan hari ini berbeda. Tapi karena setan tidak menyenangi hukum Allah, dia membenci karakter Allah, dia menyerang dengan cara yang sama yang ia gunakan di Taman Eden, yaitu dengan mengatakan, oh ini hari Sabat ini sama dia dengan hari-hari yang lain. Tidak penting hari, karena hari ini semua sama. Ada bagian pagi, ada bagian malam, ada bagian terang, ada bagian gelap. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, sama. Tidak ada bedanya. Itulah yang setan lakukan juga dengan hari Sabat di zaman kita hari ini. Sudah lihat itu ya? Nah, kemudian sekarang mari kita lihat frase Hawa melihat. Itu kita bisa dapatkan itu di ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat. Saudara kekasih, frase ini muncul di Kejadian pasal 1 beberapa kali. Berulang-ulang malah bisa saya katakan. Menyerangkan setiap kali Allah mencipta, Allah berkata, Allah melihat. Lalu Allah melihat, itu Kejadian pasal 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 25, ayat 31. Di Kejadian 1. Jadi dengan mengulangi frase ini, Hawa telah mengganti tempat Allah sebagai pencipta dan mengganti perkataan Allah dengan opininya sendiri. Di momen ini, saudara, ketika kita tiba di ayat 6, Hawa telah tiba pada titik dia ingin menjadi sama dengan Allah. Apakah sama spirit ini dengan spirit yang Lucifer miliki di sorga? Absolutely. Lucifer, si bintang fajar, juga ingin sama dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa lebih yakin kalau memang Hawa ingin sama dengan Allah? Kita bisa lihat ini, saudara, dari 3 kata kerja yang muncul di ayat 6. Yaitu kata mengambil, memberi, dan kata makan. Semua kata-kata ini muncul di Kejadian pasal 1 dan di Kejadian pasal 2
yang menggambarkan Allah. Oke, saya beri contoh. Mari kita pergi ke Kejadian 1 ayat 29. Kita akan temukan kata kerja memberikan. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu. Ini adalah tindakan Allah yang memberikan makanan kepada manusia, dalam hal ini tumbuh-tumbuhan. Oke. Kemudian mari kita baca ayatnya yang Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi, Tuhan Allah mengambil, ini juga kata kerja yang kedua yang kita lihat, mengambil. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia itu dan memberikannya dalam Taman Eden, menempatkannya dalam Taman Eden. Jadi kata mengambil, memberikan, semua ini diasosiasikan dengan Allah. Allah lah yang mengambil, Allah yang memberikan. Jadi Allah yang digambarkan dengan menggunakan kata kerja ini. Ketika kita tiba di ayat 6 Kejadian pasal 3, kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang Hawa lakukan. Dari sini kita lebih yakin lagi bahwa memang Hawa pada poin ini ingin menjadi sama dengan Allah. Kalau begitu, saudara kekasih, dosa apa yang Hawa langgar? Sudah barang tentu, atau hukum yang mana yang Hawa langgar? Sekarang sudah kita bisa dapat jawabannya, yaitu dia melangkahi 10 hukum Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Karena Hawa ingin menjadi sama seperti Allah. Dosa yang sama yang setan, Lucifer, si naga, si ular itu lakukan. Atau hukum yang sama yang mereka langgar. Nah, sekarang sudah nggak kasih. Dalam pikiran Hawa, dengan memakan buah larangan, ada 3 hal yang Hawa ingin dapat. Yang dicatat juga di Kejadian pasal 6. Disebutkan di sana, yang dia lihat di sana adalah buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan, memberikan pengertian. Jadi Hawa berpikir, ini yang Allah coba sembunyikan dari saya, dari kami. Pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan harus menerima konsekuensi dari dosa-dosa ini. Yang pertama adalah dosa membuka mata manusia dan melihat ketelanjangan mereka, yang mereka tidak lihat sebelumnya, bahwa mereka sekarang telanjang dan kehilangan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, dosa membuat manusia menjadi takut kepada Allah atau takut melihat Allah dalam negatif, dalam pengertian yang negatif. Kejadian pasal 3 ayat 10, mereka ketakutan ketika Tuhan mencari mereka. Kemudian dosa menuntun Adam dan Hawa untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sejak dosa masuk, manusia saling menyalahkan. Yang berikut adalah dosa tentu membawa kematian. Kematian fisik maupun kematian yang kekal. Kemudian dosa membuat proses bersalin dan membesarkan anak menjadi lebih sulit. Yang berikut, dosa membuat perkawinan menjadi tempat perebutan kekuasaan. Siapa yang berkuasa dan bukannya tempat untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi lembaga pernikahan kerap menjadi ajang perebutan kekuasaan. Siapa yang lebih dominan di rumah tangga, istri atau suami. Kemudian dosa membuat pengalaman kerja menjadi lebih sulit dan menyakitkan karena manusia harus berpeluh untuk bekerja, mencari nafkah, menafkahi hidup akan lebih sulit. Dosa merusak hubungan manusia dengan alam.
Oke, Allah memproduksi semak dan duri sejak dosa masuk. Kemudian dosa membawa sakit, benci, poligami, kesusahan, dan semua hal-hal yang buruk yang mungkin saudara bisa sebutkan. Itu disebabkan karena dosa. Dosa membutakan mata orang. Sekarang kalau begitu bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini? Apa solusi yang Allah lakukan untuk masalah dosa? Oh, sudah kekasih, saya kembali bisa tersenyum karena bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan solusi dari masalah ini. Solusi yang pertama adalah Allah yang datang kepada Adam dan Hawa. Ia datang dengan kasih karunia dan kemurahan mencari anaknya yang hilang. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10. Saya teringat kakak saya yang nomor 3 meninggalkan rumah bertahun-tahun karena ada mungkin kekecewaan dalam hatinya. Ia kemudian meninggalkan rumah tanpa memberitahu dia di mana. Setelah dalam waktu yang cukup lama, artinya orang tua kami, dalam hal ini mama saya, mengetahui lokasi di mana anaknya yang nomor 3 ini berada. Dan dengan pengorbanan, dengan alamat yang tidak terlalu jelas, tetapi dengan kasih yang besar, ibu saya pergi mencari anaknya yang sudah lama meninggalkan rumah dan mencoba mendapatkannya kembali ke rumah. Itulah yang dilakukan oleh Allah, mencari anaknya yang hilang, umatnya yang hilang. Kemudian Allah menyediakan the real garment. Karena dalam Kejadian pasal 3:21, ada domba yang disembelih untuk kemudian dipakaikan kepada manusia karena manusia mencoba menyelamatkan dirinya bersembunyi dari Allah. Lalu mereka mencoba membuat baju menyemat dari daun-daunan dan apa yang mereka bisa gunakan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Allah kemudian memberikan kepada mereka the real garment yang adalah lambang anak domba yang akan menyelesaikan masalah dosa. Kejadian 3 ayat 21. Kemudian Allah juga membuat permusuhan antara kuasa kebaikan dan kejahatan. Artinya Allah kemudian membedakan mana umat yang baik dan mana umat yang tidak baik. Dan kita akan segera melihat ini terjadi di Kejadian pasal 4. Keturunan Kain dan keturunan dari Habel yang diganti oleh Set. Allah membuat perbedaan antara dua keturunan ini. Dan Allah tentunya menjanjikan penebus, the Messiah, seorang yang diurapi. Ini adalah Injil pertama yang kita dapatkan di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Injil keselamatan pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Allah sejak manusia berdosa telah menyelesaikan masalah dosa ini. Yang kelima, kemudian Allah harus menghalau manusia dari Taman Eden supaya mereka tidak menderita berkepanjangan, tidak menjadi orang yang berdosa, kekal sebagai orang berdosa. Karena sudah nggak kasih, bagaimana bisa Allah sanggup melihat seorang menderita sakit, contohnya sakit kanker, lalu dia tidak mati-mati, sakit diabetes, saudara bisa sebutkan sakit yang mengerikan, stroke atau asam urat gitu ya. Lalu berkepanjangan tidak mati-mati. Tentu ini akan membuat memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan dan Allah tidak mau itu terjadi. Allah tidak mau manusia menderita berkepanjangan. Lalu Allah mengajar manusia untuk bagaimana menyembah Dia. Itu kita dapatkan di cerita Kain dan Habel di Kejadian pasal 4. Allah mengajar mereka bagaimana menyembah Allah yang benar. Saudara yang kekasih, dan yang paling terakhir, Allah memberikan atau menyediakan satu pemberian yang sangat berharga yang kita atau yang saya sebutkan iman. Iman diberikan kepada anak-anak Adam, diteruskan sampai kepada Abraham sebagai tokoh iman. Dengan iman inilah
kita dapat dipertemukan kembali dengan Tuhan kita. Saudara yang kekasih, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita. Kita mengerti asal mula dosa, apa hukum yang dilangkahi oleh Hawa, mengapa ia begitu cepat berdosa, lalu apa konsekuensi dosa, dan solusi yang Allah lakukan dari masalah dosa. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara, adalah doa saya. Amin.